Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan serta selamat pagi Tribuners dimanapun Anda berada dan salam olahraga. Tentunya senang sekali pada pagi hari ini saya Disa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda dalam salah satu program spesial dan favorit dari para Tribuners, yakni Bincang Bola. Edisi hari ini Senin 22 Juli 2024. Nah, Tribuners, dalam beberapa menit ke depan kita akan membahas informasi dan juga topik yang seru. Khususnya hari ini kita akan membahas tentang mencetak pemain usia muda. Nah, tentunya untuk membahas itu lebih lanjut kita sudah kedatangan narasumber hebat kita. Untuk itu izinkan saya menyapa terlebih dahulu kepada Bapak Muhammad Hanafing Ibrahim selaku instruktur pelatih PSSI dan lisensi A Pro AFC. Selamat pagi Bapak. Gimana Pak, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, tetap semangat. Nah, mungkin boleh sedikit berkenalan dulu nih Pak kepada Tribuners. Pak Hanafing sendiri ini di PSSI udah berapa lama dan mungkin sepak terjang karirnya mungkin boleh dijelaskan. Ya, sebelumnya ya, salam olahraga bagi kita semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terutama para pelatih-pelatih yang berkecimpung di usia muda, tetap semangat berlatih. Ya, perkenalkan saya Hanafing, panggilannya Hanafing saja. Lahir di Makassar 20 Juni 1963. Jadi sudah usia 61 sekarang kurang lebih. Ya, ketika usia 18 tahun saya sudah hijrah ke Surabaya, bermain di klub Niak Mitra Surabaya. Kemudian di tahun 84-85 sudah bergabung di tim nasional Indonesia. Sampai tahun 91 kami meraih emas SEA Games. Itu selesai. Kemudian saya berkarir sebagai pelatih, mengambil C, AFC, B AFC, AFC dan terakhir Pro AFC. Kemudian mengikuti kursus pelatih instructor FIFA dan AFC. Dan sekarang saya bekerja di Education PSSI sebagai instructor pelatih. Sebagai instruktur dan pelatih. Nah, dari usia muda sendiri Pak Hanafing ini memang juga sudah mengupayakan karirnya ya Pak ya di sepak bola, sudah ke berbagai kota, lintas kota, hijrah bahkan. Nah, pertanyaannya hari ini Bapak datang ke Makassar itu apa yang membawa Bapak kembali nih ke kota Kebetulan ada kegiatan kursus pelatih, License D. Ada 1 minggu kemarin kami lakukan di Telkom, praktikalnya di sana. Nah, kebetulan ketemu Pak Andi Suruji, kami bincang-bincang tentang pembinaan sepak bola. Dan saya tawarkan, bagaimana kalau kita buat satu semacam kayak komunikasi lah, bagaimana kita mencetak usia muda. Karena itu yang menjadi problem kita saat ini. Betul, sepakat. Karena kita tidak menyalahkan apa yang ada di tim nasional, berapa banyak naturalisasi, karena memang pembinaan usia muda kita belum cukup untuk bersaing di level internasional. Nah, makanya hari ini Bapak juga datang ke Tribun Timur untuk tentunya membahas itu ya Pak ya. Kita diskusikan lagi. Dan Tribuners, kami informasikan dalam sesi live ini, kalau misalnya Tribuners ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar juga ya Pak ya. Bisa. Nanti akan saya bantu tanyakan juga di sesi berikutnya. Nah, pertama mungkin Pak membahas tentang minat dan juga bakat dari pemain-pemain usia muda. Bapak sendiri melihatnya bagaimana nih Pak, pembinaan sepak bola usia muda di Indonesia saat ini? Kita sudah beberapa datang pelatih-pelatih hebat melatih tim nasional kita. Dan mereka selalu berkata bahwa Indonesia ini punya bakat yang luar biasa. Baik mulai dari Luis Milla, bahkan Sintayong pun mengatakan begitu. Tetapi ada catatan yang disampaikan, bahwa pemain kita ini baru sebatas bakat. Knowledge of the game, pengetahuan tentang gamenya ini yang harus kita tingkatkan, karena rata-rata kita lemah di situ. Kita lemah, yang istilah kita itu 3 moment. Kita lemah ketika menguasai bola, apa yang harus kita buat dalam menyerang. Kemudian ketika kita kehilangan bola, apa yang harus dibuat dalam bertahan. Dan bagaimana transisinya. Nah, inilah yang harus dibenahi. Dari mana? Dari grassroots. Karena kita punya filosofi di FIFA mengatakan bahwa tim nasional yang kuat karena pembinaan grassroots-nya yang hebat. Betul. Ya, begitupun di daerah, begitupun di tim nasional. Jangan harap pemain nasional kita hebat,
kalau pembinaan grassroots di klub kita nggak bagus, terutama di daerah-daerah. Betul. Ini yang harus kita transfer. Makanya saya bilang di setiap ada kursus bahwa ada 5 kompeten untuk mencetak pemain usia muda yang brilian. Oke, apa aja tuh Pak 5? Ya, yang artinya brilian ini dia sudah menguasai semua. Betul. Fisiknya oke, teknik taktiknya oke, knowledge of game-nya oke. Ya. Pertama, sarana prasarana. Sarana prasarana. Sekarang kita mau main bola dengan standar sepak bola yang ada sekarang, yang dimana passing supportnya sudah sangat cepat, terus lapangan kita tidak memenuhi syarat. Betul, Pak. Bergelombang misalnya. Ya, satu daerah tidak punya lapangan yang standar. Itu problem utama. Jadi harus kita mempunyai dulu sarana. Jadi peran pemerintah ini penting di situ. Pemerintah harus membangun banyak sarana-sarana. Seperti karena kami di Surabaya, sekarang Surabaya sudah membangun banyak lapangan yang standar. Setiap kelurahan sudah punya lapangan bagus. Jadi tidak heran kalau banyak pemain-pemain hebat lahir dari situ. Nah, yang kedua, coach education. Pelatihnya sudah pandai nggak melatih? Ya, banyak juga sudah ikut kursus, sudah punya lisensi. Tapi ketika diaplikasikan ke pelatihannya di lapangan, tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Jadi harus ada memang namanya coach education. Ketika klub itu, kita harus punya direktur teknik di situ. Betul. Misalnya contoh di Ascot, Kota Makassar. Ascot Kota Makassar ini harus punya dirtek. Yeah. Harus punya direktur teknik yang membantu pelatih-pelatih itu mengembangkan kualitasnya ketika dia ikut kursus. Karena waktu kursus kayak lesson day yang kemarin kan cuma 7 hari. Tidak ada waktu lagi untuk dia tambah. Lewat workshop tadi itu. Lewat ada mentor yang membantu dia. Gitu. Asprop harus juga punya direktur teknik. Sehingga nanti ke PSSI gampang, karena PSSI juga punya direktur teknik. Ya, itulah yang membantu para pelatih-pelatih kita meningkatkan SDM mereka dalam melatih. Yang ketiga, dia harus punya program. Program. Menarik ya Pak. Ada kita pelatih hebat, tapi datang ke lapangan, kita tanya, mana program latihan? Nggak ada dia bawa. Jadi akhirnya mereka datang ke lapangan, apa yang ada di pikiran dia, itu yang dia latih. Mestinya dia satu klub itu sudah punya perencanaan dalam 1 tahun apa yang dia buat. Kemudian dia bagi semester 1 berapa bulan, semester 2 berapa bulan, semester 3. Target latihan persiapan umumnya bagaimana. Terus dia punya target kompetisinya ada. Karena kompetisi PSSI kan sudah jelas. Betul. Ada surat tingkat 13, 15, 17. Ini udah jelas nih. Setiap akhir tahun itu pasti diputar. Mungkin September, Oktober mungkin sudah mulai itu. Ya. Finalnya mungkin Desember atau mungkin tahun berikutnya finalnya. Nah, sudah ada perencanaan. Nah, klub-klub ini harus sudah membuat program itu. Ya. Kemudian setelah itu bagaimana program latihannya? Istilah kita logbook. Yang di lapangan kita nggak bawa itu. Jadi apa yang kita mau evaluasi kalau tidak ada semua itu? Nah, ini sudah kita buat semua, ada semua. Tapi kompetisinya tidak ada. Ujung tombak semua itu di kompetisi, bukan di turnamen. Kalau kita buat turnamen, itu ujung-ujungnya hanya mencari juara saja. Betul. Ya. Tapi kalau turnamen, disitulah pelatih bekerja. Dia bisa evaluasi hasil latihannya, tanding minggu ini kalah, dia perbaiki lagi. Nah, mungkin minggu berikutnya sudah berubah. Begitu juga pemain, dia mendapatkan jam terbang yang cukup dari pertandingan ke pertandingan. Jadi ada progres. Pelatih bekerja, pemain makin minutes play-nya ya, makin berkembang dalam bermain karena banyak lawan yang dia dapat dengan lawan yang berbeda-beda. Semua sudah oke, ya ada 4 poin dah. Tapi manajemennya, nah ini nih Pak, pengurus tidak ada, diurus sama satu orang, tidak ada pengurus yang kapabilitas di situ. Jadi 5 kompeten ini harus. Nah, kalau 5 kompeten ini ada sarananya, pelatihnya sudah hebat, ada dirtek yang mengarahkan, ya terprogram dengan baik, ada kompetisinya. Saya yakin lah. Karena saya pernah bekerja di Persebaya di Elite Pro Academy, saya dikontrak selama 4 tahun.
5 unsur ini sudah terpenuhi. Kita bisa mencetak 12 pemain nasional. 4 usia 16, 4 usia 18, 4 usia 20. Dan kita juara di usia 20, kita juara Suratin Cup. Ya. Kita runner up usia 16. Luar biasa, Pak. Berarti memang dapat dikatakan unsur-unsur 5 tadi yang disebutkan oleh Bapak tadi memang adalah semacam poin utama ya, Pak ya, iya, untuk melahirkan generasi-generasi penerus pesepak bola. Nah, melihat 5 unsur tadi, saya mungkin mau tanya pendapat Bapak melihat potensi pemain muda sepak bola di Sulsel. Kalau kita melihat yang saya bilang tadi, seorang Sintayong saja, seorang Luis Milla saja mengatakan bahwa pemain sepak bola Indonesia itu berbakat. Tapi di saat ini sudah tidak cukup. Kalau di era kami mungkin lebih cukup lah. Karena dulu kan pelatih belum ada berlisensi. Mereka belum cukup ilmu. Jadi dengan bakat yang kita punya, dengan bakat yang pemain-pemain yang ada di Jawa dan sekitarnya itu, kita lebih dominan. Makanya di era kami dulu, mulai dari Roni Pandita Sarani, ya senior kami dulu, lebih banyak dia main di tim nasional. Nah, terakhir saya itu SEA Games, tinggal saya sendiri yang main di SEA Games tahun 91 dari Makassar, putra daerah Makassar, meskipun saya besar di Jawa di Niat Mitra. Itu contoh bahwa sekarang bakat sudah tidak cukup untuk mencetak pemain yang hebat, yang punya pengetahuan. Sekarang sudah beda. Sekarang sudah sepak bola sudah ilmu pengetahuan. Siapa yang pandai memainkan game, pandai menguasai taktika, strategi, dia pemenang. Kemudian bagaimana bakat ini dilatih dengan baik? Kalau gurunya nggak bagus. Betul. Ya, apa yang dikatakan Arsene Wenger, lebih baik pemain berbakat itu tidak dilatih oleh pelatih yang salah. Lebih baik dia berkembang terus. Ya, betul. Itu lebih cepat bagus daripada dilatih pelatih yang salah. Betul. Dia akan jadi rusak. Itu kata Arsene Wenger. Bakatnya mungkin akan jadi sia-sia ya, Pak ya, ketika misalnya berada di tangan pelatih yang salah. Nah, membahas tentang pembinaan nih, Pak. Pelatih kan berkaitan erat dengan pembinaan klub. Pertanyaannya adalah, kalau Bapak kan tadi sempat menjelaskan bahwa dulu kita memang sempat bahkan meraih emas SEA Games, dan juga ada beberapa torehan prestasi lah yang Bapak sendiri raih di zaman dulu gitu. Nah, kita bahasnya zaman dulu kayak tua banget ya, Pak ya. Gak apa-apa. Mungkin boleh dijelaskan juga nih, Pak, tentang apa hal yang paling membedakan dalam hal pembinaan pemain sepak bola di zaman dahulu sampai sekarang, gitu, Pak. Ya, kalau dulu kan apa ya, mereka pelatih kita belum ada konsep. Betul. Pokoknya kita datang, ya bakat kita yang dia kembangkan, sebatas itu saja. Dan rata-rata pelatih kita dulu lebih banyak di fisik, latihan fisik. Jadi tidak terkonsep lah. Tapi jadi juga kita. Artinya kita bisa jadi pemain hebat juga. Itu dulu. Karena apa, lawan-lawan kita juga sama. Betul. Tidak punya juga ilmu. Tidak ada strategi. Ya. Pak ya. Nah, sekarang sudah beda. Orang sudah sekolah, banyak pelatih-pelatih sudah sekolah, punya pendidikan. Betul. Sudah ada observasi, analisis. Sudah teknologi. Orang bertanding, kita sudah tahu, lawan main ini, lawannya main begini nih, kita main begini aja udah cukup nih. Kalau dulu belum ada. Ya, belum ada juga TV, belum ada juga analisa, observasi analisa, belum ada taktikal strategi. Pokoknya pelatih hanya susunan pemain, ya kita lah yang menentukan menang atau tidak. Nah, sekarang sudah beda. Contoh Spanyol. Ketika dia menciptakan tiki taka, dia juara Piala Dunia, juara Piala Eropa. 5 tahun ke depannya dia sudah gagal. Tidak pernah lagi meraih prestasi. Bahkan tiki taka ala Barcelona sudah bisa diantisipasi. Karena lawan-lawan kan belajar. Bagaimana saya mengatasi yang cara main ball possession tiki taka ini. Akhirnya ditemukanlah cara, tidak berkembang. Tapi tim nasional Spanyol belajar dari situ. Dia sudah buat persiapan 4 tahun ke depan untuk ke Piala Eropa dan bahkan mungkin Piala Dunia. Jadi pemain-pemain yang juara kemarin itu tidak datang dari kemarin. Dia sudah dibina 4 tahun yang lalu. Ya, dengan konsep sepak bola yang akan terjadi saat ini. Jadi kita itu sebenarnya ini. Sepak bola zaman dulu
kita harus hargai. Sepak bola sekarang kita harus pelajari ini sekarang. Sekarang apa sekarang metode sepak bola sekarang? Sekarang ada di mana nih cara main sepak bola sekarang? Tapi kita juga antisipasi 5 tahun akan datang. Betul. Kalau sekarang sepak bola makin cepat, gimana nanti 5 tahun akan datang? Iya. Nah kalau kita tidak antisipasi, kita makin tertinggal. Ya contohlah tetangga kita, ketika kami tahun 91 juara, kita tidak mengantisipasi 10 tahun, 20 tahun akan datang. Akhirnya setiap SEA Games kita gagal, setiap game kita gagal. Hampir 32 tahun kita gagal. Meraih lagi prestasi emas. Karena kita tertinggal. Tetangga kita Vietnam, dia future. Dia bagaimana ke depan? Sehingga dia bangun sarananya, bikin tempat pembinaan tim nasionalnya. Ada kalau tidak salah 12-14 lapangan kalau tidak salah. Dia bikin asrama youth development-nya. 10 tahun kemudian Vietnam yang melewati kita. Betul. Itu yang namanya dia persiapkan untuk masa depan. Oke. Berarti memang sepak bola itu tidak ada pakem tetapnya ya Pak ya, artinya akan terus berkembang. Berkembang terus. Apalagi ilmunya, taktisnya itu akan semakin bervariasi gitu, dan bahkan mungkin tim-tim nasional dari negara lain itu bukan hanya mempersiapkan tahun ini gitu, seperti apa pertandingan yang paling depan gitu. Artinya dia sudah berpikir ke depan. Kita contoh lah, kita lihat ini Piala Eropa kemarin. Betul. Bangku cadangan itu sudah punya iPad layar untuk evaluasi pemainnya di dalam. Kita belum, kita masih pakai papan taktik, pakai ini. Jadi secara teknologi memang kita sudah tertinggal. Nah ini tidak boleh, kita harus kejar itu. Ya, jadi kalau kita mau mengembangkan, yang pertama kita kembangkan. Karena bahan ini ada nih. Di Indonesia ini bahan, terutama di Indonesia Timur. Ambillah kita di Sulawesi Selatan. Mungkin kalau saya direktur teknik di Sulawesi Selatan, saya keliling ke Sulawesi Selatan, mungkin banyak saya dapat pemain bagus. Bakat ya. Betul. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik bakatnya, artinya bahannya ini sudah ada nih, kokinya tidak bisa masak dengan baik, ya makanan itu jadi hambar, tidak ada rasanya. Makanya perlu pelatih yang berkualitas. Jadi the best coaches, the best player. Betul. Tapi bagaimana the best coaches kalau instrukturnya atau mentornya nggak bagus? Jadi butuh juga. Jadi kalau ada mentor bagus, pasti bisa mencetak pelatih bagus. Kalau pelatih sudah hebat, pasti bisa mencetak pemain-pemain hebat. Nah, tadi kan kita sudah membahas sedikit tentang pentingnya pelatih untuk mencetak generasi-generasi muda pemain bola ya Pak ya. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin adalah, tadi kan ada salah satu unsur juga mengenai kompetisi. Ya. Nah, saat ini kan di Indonesia sendiri kompetisinya mungkin saya sendiri sebagai penikmat sepak bola ya Pak ya, menganggapnya masih kurang nih Pak. Baru ada EPA, Liga Seoratin dan juga beberapa event lain yang digelar oleh PSSI. Nah, apakah menurut Bapak sendiri perlu ditambahkan lagi kompetisinya? Ya, harus ada perbaikan. Ya, dulu ketika kita putar EPA, dia masih sistem grup. Ya, bagi 3 grup, tanding di situ berapa kali pertandingan. Padahal sebenarnya yang idealnya itu mereka berkompetisi. Kalau di EPA itu ada 18 klub, ya mereka harus 17 kali tanding kali 2, berarti 34 pertandingan. Sama dengan di seniornya. Barulah kita bisa menemukan minutes play pemain, kualitas pemain, knowledge pemain dapat, karena dia sudah punya 1 tahun 34 pertandingan. Karena di rumus youth development, setiap kelompok umur itu minimal dia sudah melakukan 35 pertandingan. Di bawah itu tidak bisa. Artinya belum katam lah dalam hal satu teknik, taktik, strategi. Jadi butuh kompetisi, bukan turnamen. Nah, yang kita lihat di pembinaan usia muda kita itu yang terjadi. Suratin Cup kompetisi, tapi modelnya kayak, karena kalau namanya kompetisi kan dia berjenjang tuh. Dari Asprop, Askot, Asprop, nasional, kemudian di nasional diputar lagi. Tapi modelnya kan per grup. Modelnya kayak model turnamen. Jadi ada tim yang disiapkan lama, hanya main 3 kali, sudah selesai. Sudah gugur dia. Nah,
Ya kebetulan yang menang itu. Kalau kita jumlah juga mungkin hanya tidak sampai 12 pertandingan sampai di level nasional. Ya kalau di daerah itu banyak klubnya. Kalau kayak di Jawa Timur klubnya banyak. Jadi mungkin jam bertandingnya banyak. Kalau di Sulawesi ya kurang. Maluku, Papua yang kurang klub, belum lagi Kalimantan. Contoh Liga 3 saja kita. Liga 3 di daerah dia turnamen. Hanya peserta 20, ada yang 16, ada. Jadi berapa pertandingan dia sudah mewakili provinsinya. Giliran keluar ke Jawa yang sudah matang kompetisinya, lewat kita. Itu masalah. Makanya ya perhatian ASKAP, ASKOT, atau ASPROP-nya buat kompetisi daerah. Sehingga kita punya pemain-pemain muda ini teruji. Punya kualitas jam terbang yang cukup. Ada lagi pelatih yang berkualitas. Nah inilah yang harus kita bangun sekarang. Nah itulah tugas kami di Coach Education. Untuk membuat satu kursus, kita cetak pelatih-pelatih hebat, kita kontrol pelatih itu. Sehingga dia berkembang, bisa membina anak-anak kita yang berbakat jadi baik. Yang berbakat jadi baik, yang baik jadi semakin jago ya. Jadi di apa namanya struktur prestasi itu kan pertama bakat. Kalau bakat ini dibeda baik, dia berpotensi. Ya, potensial untuk menjadi pemain profesional. Tapi kalau ketika dia berangkat di usia selanjutnya, pelatihnya tidak punya kualitas, ya hanya berpotensi saja. Nggak mungkin bisa jadi pemain, dicetak jadi pemain profesional. Ya, kami contoh lah, di Persebaya kami lahirkan terakhir itu dari Ricky Ridho dan kawan-kawan, kemudian terakhir ada Marcelino. Marcelino tidak datang begitu saja. Kita temukan di usia 13, anak ini berbakat. Masukkan ke akademi, dilatih dengan benar di akademi, ada kompetisinya. Dia berpotensi. Ketika dia 16 tahun, kita sudah tawarkan ke Persebaya senior, magang di sana. Nah, welcome oleh Haji Santoso, dicoba, ternyata ini sudah bisa bersaing di level Liga 1. 17 masuk timnas. 18 sudah ke luar negeri dia, main di Belgia. Dengan transfer yang cukup besar untuk anak usia dia. Nah, yang seperti itu harus kita buat gitu. Karena di klub itu, misalnya saya bina pemain ini, saya harus mencetak pemain level daerah saya nih. Harus bisa nih. Ya kan? Artinya lewat level klub. Kalau dia di PSM misalnya, dia level Liga 1. Nah, ketika dia dipanggil ke timnas, timnas harus mencetak pemain ini selevel AFC. Sehingga kita bersaing di level AFC. Tapi kalau tidak ada itu, mungkin level AFC aja kita susah. Jadi kita tidak salahkan seorang Sintayong banyak naturalisasi karena level junior kita belum bisa bersaing. Sedangkan tuntutan masyarakat kita harus masuk ke level AFC. Sekarang kita sudah AFF, oke lah. Kita sudah bisa ngatasi lah AFF. Sekarang konsentrasi kita harus AFC. Kita senior kita aja belum pernah juara di level AFC. Sampai sekarang kan. Betul, Pak. Nah, kalau AFF kita bolak-balik lah, sering lah. Apalagi sekarang kan kita lihat kan menang-menang terus tuh. Betul, Pak. Oke, tidak ada masalah. Tapi bagaimana mencetak pemain ini untuk level Asia? Kita harus lebih hebat. Gaya latihan kita seperti Jepang. Kita harus lebih hebat seperti Korea. Minimal kita sama. Sehingga nanti ketemu Korea, ketemu Jepang yang sudah dia level dunia, kita sudah bisa bersaing. Betul. Jangan latihan kita cuma begitu-begitu. Ya, ketemu Jepang sudah selesai kita. Nah, ini yang harus dibangun. Sama di daerah juga. Daerah kalau dia membina harus levelnya level nasional itu. Cara melatihnya sehingga pada saat dia bersaing dengan tim-tim di Jawa kayak Persebaya apa dan sudah bisa bersaing. Berarti memang saling berkaitan ya Pak ya antara pembinaan di tingkat nasional dengan di tingkat daerah gitu. Kalau misalnya di daerah kuat maka potensi untuk berkembang lebih jauh di tingkat nasional bahkan mungkin di Asia itu akan semakin besar ya Pak ya. Nah, membahas tentang pembimbingan lagi nih Pak.
selama menjadi pelatih kurang lebih berapa tahun Pak? Berarti kurang lebih Saya mulai melatih itu ketika saya selesai tahun 91 SEA Games. 91. Saya cedera lutut, saya harus istirahat dengan usia masih muda, 28 tahun. Oke. Kemudian saya sudah mulai jadi asisten di klub saya sendiri, Mitra Surabaya. Nah, mulai saya sekolah. Oke. Berarti kurang lebih 30 tahun ya Pak ya, sampai hari ini sendiri. Setelah selesai jadi pelatih, ada tawaran dari PSSI untuk jadi instruktur. Oke. Nah, berarti selama menjadi pelatih sendiri Pak, apa yang mungkin Pak Hanaping sendiri lihat masih kurang dan masih menjadi kendala pembinaan nih untuk mencetak pemain muda, baik itu mungkin di tingkat daerah sampai di tingkat tertinggi di nasional? Sarana prasarana. Sarana prasarana. Oke. Itu dulu. Kalau lapangan kita nggak bagus, bagaimana mengikuti cara main sepak bola yang sekarang, tren modern football yang sekarang, yang punya kecepatan, ya gaya football, ball possession yang sudah punya kecepatan, speed ball possession. Bagaimana mau bikin kalau lapangannya saja tidak rata? Yang kedua, rata-rata klub kita belum punya perlengkapan latihan yang memadai. Itu juga, kita punya sarana belum cukup. Contohnya misalnya di daerah, mungkin bola saja belum cukup. Ya, alat-alat yang dibutuhkan dalam latihan, marker, cone dan lain-lain, ada portable goal, ada tiang siksa dan lain-lain. Mungkin juga rompi. Ya, apalagi sekarang kita di Villanesia itu sekarang standarnya harus pakai nomor. Jadi posisinya itu kita siapkan dengan nomor. Nah, itu harus dia buat. Jadi kalau ada rompi ada nomor, sehingga anak kecil mulai dari grassroots dia sudah tahu nomor 2 itu di mana main, nomor 3 di mana main, nomor 4 di mana main. Betul. Itu sehingga pada saat dia masuk ke timnas kita tinggal tanya, Anda main di nomor berapa? Nomor 2. Kita sudah tahu ini main fullback. Itu. Oke, membahas tentang sarana prasarana di Sulawesi Selatan, menurut Bapak sendiri Kota Makassar sebagai kandang klub ya Pak ya, itu standar stadionnya atau lapangan latihannya itu kayak gimana tuh Pak? Boleh kita belak-belakan aja nih Pak nih, mudah-mudahan bisa didengar ya. Kalau kita perimbangkan, tidak usah jauh ya, kita imbangkan lah Surabaya sama Makassar, karena saya hidup di Makassar, di Surabaya. Saya sudah tinggal di sana sudah hampir 40 tahun kurang lebih. Ya kan? Karena kalau saya berangkat dari ambillah di usia 18, sekarang 61 ya 40 tahun lebih. Betul. Perkembangan waktu saya juga masih di awal sana, memang lapangan tidak begitu ada tapi tidak terawat dengan baik. Tapi dengan perkembangan sepak bola, tuntutan masyarakat Kota Surabaya menginginkan ada prestasi, akhirnya pemerintah daerahnya ketika Bu Risma jadi wali kota 2 musim, dia buat seluruh kelurahan, kecamatan, kelurahan renovasi lapangan sepak bola. Oh, bahkan di tingkat kelurahan ada Pak ya? Di tempat saya aja 3 lapangan bola di kelurahan saya. Dan bagus. Rumputnya bagus. Jadi mau bikin kompetisi apa saja siap. Betul Pak. Bangun Gelora Bung Tomo punya lapangan latihan 3, standar internasional. Jadi 3 lapangan ABC 3. Rumputnya standar internasional. Nah, itu. Nah, kalau kita bandingkan dengan di Makassar, jauh. Kita belum ada. Yang saya tahu itu hanya Hasanuddin, Telkom, mungkin yang angkatan darat itu dekat yang mau ke ini, yang ada makam dulu kan ke sana namanya Kodam namanya itu. Baru sebatas itu yang saya lihat ya. Dan itu pun juga rumputnya rumput biasa. Bukan rumput yang standar sepak bola. Jadi istilah kita masih rumput kampung. Terus masih banyak juga lapangan yang tidak rata. Itu ada yang rata, ada yang tidak rata. Ya di Telkom juga kami praktek kemarin ada juga. Kalau standarnya 80% rata, tapi masih ada juga yang 20% tidak rata. Nah terus kita mau berkembang sepak bola yang tren modern football sekarang bagaimana? Bagaimana caranya ya Pak? Ya kan? Nah itu dulu, makanya peran pemerintah itu penting. Membantu, karena yang punya sarana pemerintah. Ya. Makanya saya itu sekarang, saya sekarang bekerja di Sapin Pati Sports School Indonesia di Pati. Saya tertarik bukan karena honornya besar, gajinya besar. Saya tertarik karena punya 8 lapangan sepak bola standar internasional. Di Pati Pak? Iya. Punya sekolah di dalam, asrama di dalam, lapangannya menunjang, punya gym, luar biasa.
Maka saya tertarik apa? Mungkin ini saya di sini untuk memberikan contoh dengan sarana prasarana yang lengkap akan melahirkan pemain bagus. Betul. Saya baru jalan 6 bulan. Saya start Januari, jalan 6 bulan. Prestasi luar biasa anak-anak. Siswanya dari seluruh Indonesia. Luar biasa. Kita GSI, kita dominan di Pati. Kita ikut Liga Top Skor juga dominan. Ya. Berarti memang Baru jalan 6 bulan. Gimana kalau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun? betul Pak. Berarti memang yang paling penting adalah sediakan dulu sarana prasarana terbaiknya. Itu dulu. Barulah bakat-bakatnya mungkin akan berkembang. Pelatih yang memiliki kemampuan lebih juga baru akan tertarik ya Pak ya. Pasti. Untuk Pasti. melatih di tempat itu dan melahirkan dan mencetak-cetak tentunya generasi-generasi penerus sepak bola Indonesia. Kami ambil Pro AFC. Kita ada mata pelajaran ke Spanyol. Jadi ada materi kita harus ke Spanyol karena kita di sana itu belajar tentang akademi, pembangunan pemain usia muda. Kita di kota Alaves, kota Victoria, ada klubnya namanya Alaves. Baru promosi La Liga. Sana persyaratan di La Liga, kalau Anda mau naik di Liga 1, klub harus punya sarana youth development. Harus punya lapangan minimal 4, lapangan latihan. Kalau tidak punya itu tidak bisa promosi. Nah, kita ke sana, lihat lapangannya, Pak. Waduh. Lihat materi pelajarannya. Pelatihnya sudah pro semua. Pelatih akademinya pro semua. Lisensi pro semua. Terus cara melatihnya, wah luar biasa. Jadi tidak heran kalau kita lihat Spanyol yang ada usia 16 sudah main di level senior. Jangan-jangan materi pembelajaran untuk usia mudanya itu setingkat dengan timnas Ada tahapannya ini dia. apa ya? Dia punya tahapan. Dan tidak semua pemain-pemain muda itu cepat. Ya kayak kami juga ini. Betul. Di usia 16 itu tidak semua bisa sehebat Marcelino. Kan hanya ada satu Marcelino yang kita lahirkan. Betul. Sama juga. Tapi pengetahuan sepak bolanya luar biasa. Ya, mereka ada teori, ada apa semua sebelum latihan dia teori. Dia mau ada gym ada recovery trainingnya. Rehabilitasi, ada ice bag, lengkap, ada sauna, ada apa. Jadi pemain yang merasa lelah, ototnya berkembang. Dia punya pelatih fisik yang jelas, ya nutrisi apa semua. Nah kalau kita di klub, cari pelatih fisik aja nggak mungkin. Boro-boro ya Pak. Ya, akhirnya kita lihat pelatih umum, pelatih teknik yang notabene dia tidak punya pendidikan sarjana olahraga, bisa melatih fisik. Dasarnya dari mana? Akhirnya anak itu hanya capek. Karena dia tidak tahu, bukan dia sarjana olahraga. Dia tidak tahu mana otot besar, otot kecil, mana yang harus dibangun, gimana detak jantung yang ideal, yang normal. Mungkin ukur nadi saja mungkin tidak paham, tapi bisa melatih fisik. Jadi nggak bisa. Karena di klub tidak ada gitu. Bahkan ada satu daerah yang pernah saya datang, dia punya pelatih kiper. Nah, pelatihnya yang melatih kiper, terus di mana dasarnya? Oh, dia bukan kiper bisa melatih kiper. Pelatih kiper tapi bukan basic kiper gitu. Iya, jadi karena memang tidak ada. Itulah. Nah, itu yang jadi masalah. Makanya harapan kita itu ada di EPA sebenarnya. Tapi EPA kita juga sekarang tidak dikelola dengan baik. Namanya Elite Pro Academy itu pembinaan jangka panjang. Ya, betul. Dari dia 14, 15, 16 sampai dia topnya 20. Jadi ada proses 6 tahun untuk jadi pemain profesional. Ini sekarang lagi ngetren mau EPA seleksi. Prabayar lagi. Yang kami dengar kemarin itu ada bayar 300 seleksi. Setelah terpilih kompetisi setelah bubar. Terus gimana pembinaan usia muda kita? Gimana EPA kita mau hebat? Ya, akhirnya saya kemarin ya sangat miris juga lah. Persik Kediri ketemu Persebaya, Madura ketemu Persebaya yang dikelola dengan benar. Ini dikelola dengan cara seleksi prabayar. Ketemu Persebaya 4-0, 6-0. Mana ada EPA kalau begitu kan? Kurang realistis lah. Betul. Ya, tidak bersaing. Karena apa? Yang pakai prabayar itu kan orang yang punya duit yang bisa main anaknya. Dia bisa bayar, dia main. Kualitas tidak ada. Tapi namanya Elite Pro.
Ini yang harus kita perbaiki. Sehingga Pro-nya lahir. dari mana ya Pak? Iya, sehingga lahirlah. Makanya kita selalu menghimbau kepada liga pro kita, bikinlah akademi yang benar. Betul. Ya, karena kami di coach education-nya kan, supaya tercipta pemain-pemain hebat di EPA. Karena satu-satunya yang bisa membuat sarana prasarana itu di Liga Pro. Di Liga Pro. Kalau kita mau di amatir, tidak mungkin lah. Contohlah di Makassar misalnya. Ada klub tertua di Indonesia namanya Persis misalnya, Bangko Putra misalnya. Tempat latihannya kan tidak memadai kasih. Iya. Betul. Latihan di Karebosi, waktu itu saya masih datang lihat Karebosi, berdebu. Bukan datang untuk sehat. Malah jadi sakit anak-anak di situ. Latihan berdebu. Lapangan tidak ada rumput. Terus dituntut mau main yang standar nasional, nggak mungkin lah. Terus di situ siapa pelatih fisiknya? Nggak ada juga. Padahal sepak bola sekarang butuh fisik. Sekarang oke lah, sekarang dia ada pelatih fisik. Sudah dia latih anaknya di rumah. Terus tahu nggak makan di rumah apa? Ya, betul. Karena fisik itu bisa terbentuk kalau yang dikeluarkan sama dengan yang dia makan sama. Dia latihan keluar 2000 kalori, ya harus juga makan 2000 kalori. Sekarang dilatih fisik, dia keluar 2000 kalori, makan di rumah super mie. Mie instan. Iya, betul. Ya kan? Gizinya tidak cukup ya Pak? Tidak cukup. Betul, Ya. betul. Tidak cukup. Jadi pertumbuhan fisik anak kita udah lemah. Inilah yang harus kita bangun sehingga daerah kita bisa mencetak, tidak usah dulu level-level tinggi, paling tidak dia sudah bisa bersaing di level nasional. Sehingga nanti dia terpilih di level nasional, barulah di situ ditempa di tim nasional untuk level AFC. Atau minimal kita level PON lah. Ya, betul. Supaya dia bisa bersaing di PON. Atau Porprov. Sehingga di PON lah ditempa oleh pelatih yang benar. Untuk bisa masuk ke level nasional. Atau ke level profesional. Sehingga dari PON itulah dia bisa masuk ke PSM senior. Di PSM senior Pak ditempa dengan baik sehingga dia bisa masuk tim nasional. Nah, di tim nasional lah dilatih oleh pelatih hebat supaya bersaing di level Asia. Nah, tadi kan Pak Hanafing juga sudah menyampaikan ini semacam kekhawatiran juga ya Pak ya untuk pengembangan sarana dan prasarana khususnya mungkin di daerah di luar dari Jawa mungkin masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi. Terakhir mungkin sebagai penutup perjumpaan kita nih Pak ya, karena durasinya ternyata udah cukup dan setelah ini mungkin Bapak juga ada langsung terbang juga ya Pak ya? Saya jam 2 balik ke Surabaya. Jam 2 harus balik ke Surabaya. Nah, sebagai penutup diskusi kita hari ini Pak, mungkin boleh dijelaskan juga harapan Bapak terhadap sepak bola Indonesia khususnya yang usia muda nanti ke depannya bagaimana dan harapan untuk pemerintah. Ya. Karena kami lahir di sini dan artinya kami besar sepak bola juga di sini. Betul. Di Makassar. Saya bisa ada di Surabaya karena pelatihan kami dulu di Makassar. Dan setelah itu kami melihat beberapa tahun ke belakang Sulawesi Selatan umumnya khususnya Makassar sudah tidak pernah lagi meraih trofi juara pembinaan usia muda. Sudah berapa puluh tahun kurang lebih lah. Kalau kita lihat 10 tahun ke belakang memang kita sudah tertinggal. Nah, inilah yang harapan kami bahwa pelatih-pelatih yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar, terus belajar. Ya, terus mengikuti perkembangan sepak bola, terus mencari mentor yang bisa membantu dia untuk meningkatkan SDM-nya. Jangan merasa saya sudah punya lisensi A, sudah hebat. Belum tentu. Ya, karena ilmu sepak bola terus berkembang. Yang kedua, harapan kita pemerintah baik kota di kabupaten maupun di provinsi ya bangun sarana yang baik. Ya, kalau di Makassar kalau ada lapangan-lapangan di kecamatan, di kelurahan, tolong dibenahi. Ya, sehingga apa yang anak-anak inginkan itu terpenuhi. Ya. Kalau saya lihat ini mau cari lapangan aja sudah susah. Belum lagi kita kalah dengan komunitas. Ya, orang-orang tua yang all star yang selalu juga pengen berolahraga.
Nah, kalau banyak lapangan kan enak, bisa dibagi. Nah, ini yang harus dibangun lah. Makanya peran pemerintah sangat penting. Kalau kita tidak memperhatikan itu sudah, tidak mungkin kita, sekarang saya mau 10 tahun atau 5 tahun akan datang ini, kita bersaing. Artinya ambillah kota Makassar ini. Kita mau bersaing di level Suratin. Tapi kalau ini nggak dibangun, tidak mungkin 5 tahun kita bisa bersaing. Sedangkan di Jawa sudah sangat berkembang. Pelatihnya banyak. Edukasinya terus berjalan. Workshop terus dia buat. Kegiatan-kegiatan kepelatihan banyak. Sarananya menunjang. Ya. Kompetisinya ada. Betul, betul. Nah, di Persebaya aja ada 20 klub berkompetisi setiap tahun. Kita tidak ada. Terus dari mana? Ya, kasihan ya anak-anak yang berbakat luar biasa, tidak punya ajang untuk mengapresiasikan dia punya ilmu. Pelatih tidak bisa juga, dari mana mau belajar? Tidak ada kompetisi. Iya, betul. Ya. Betul, betul, Pak. Tidak ada ujiannya, tidak ada gitu. Nah, ini harus kita perbaiki. Sehingga harapan kita kalau ini jalan step by step, saya yakin 5-10 tahun kita yang terbaik lagi di tanah air. Betul. Karena bakat ini luar biasa nih. Sulawesi Selatan, Indonesia Timur lah, bakat luar biasa dibanding yang ada di Jawa. Tapi kalau itu tidak dibangun, tidak mungkin sudah. Tidak mungkin sudah. Betul. Oh, di sana makin hebat kok. Pelatihnya makin bagus, sarananya makin menunjang, kompetisinya ada. Ada Liga Anak Jatim, ada Liga Askot Kota Surabaya. Punya liga. Kita tidak punya. Terus mau bicara apa? Ya. Ya, betul, betul, Pak. Ya, akhirnya anak-anak tidak tahu law of the game. Ya. Ya, main sapu bersih saja. Akhirnya kartu kuning, kartu merah. Emosi berkelahi. Karena tidak ada sarana untuk mengajar dia. Ya. Tidak diajarkan bagaimana mengendalikan emosi di pertandingan. Kalau di sana sudah dengan kompetisi itu dia banyak belajar. Bahkan ada juga saya punya kalau ada anak main keras ganti. Jadi dia belajar dari situ. Bukan lagi sepak bola kita zaman dulu. Bola lewat orang tinggal. Bukan lagi. Orang tinggal. Iya. Sekarang udah berubah, udah teknologi. Okay. Orang latihan diajar untuk cerdas. Makanya saya sampaikan, sekarang latihan itu melatih untuk cerdas. Jadi latihan bukan training to training, latihan untuk latihan. Sekarang latihan untuk bermain. Yeah. Nah, kalau dia sudah latihan, diciptakan latihan untuk bermain, berarti Anda sudah menghantar latihan untuk cerdas. Karena kalau dia bermain ada keputusan di dalam. Yeah, betul. Ketika keputusan dia lakukan terus-menerus, dia jadi pintar. Yeah, betul. Nah, ini yang harus dibangun, ya makanya saya bilang peran pemerintah penting. Okay. Karena kita belum ada swasta yang mau bikin seperti yang saya lihat di Sapin Pati. Okay. Ya. Berarti mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bisa didengar lagi ya Pak ya, dan juga disuarakan oleh teman-teman Tribuners dan juga supporter yang tentunya menyaksikan Bincang Bola hari ini. Mudah-mudahan harapan kita semua tersampaikan. Amin. Pemerintah mampu memberikan partisipasi yang lebih besar lagi, memberikan sarana dan prasarana yang lebih baik lagi. Kemudian pengembangan talenta mulai dari pelatih sampai pemain juga. Coach education-nya. Coach education-nya. Oke. Semakin terdepan lagi, khususnya mungkin bagi Sulsel ya Pak ya. Karena kita rindu nih Makassar berprestasi nih. Saya juga kadang miris Mbak. Kalau ada tim kita mewakili Sulawesi Selatan, saya datang nonton, ya ampun. Tim saya kasihan dibuat mainan sama orang Jawa. Betul. Ya kan? Padahal punya bakat luar biasa. Tapi kita kalah taktik. Ya karena itu tadi. Sekarang mau main taktik kalau tidak ada kompetisinya di sini banyak gimana? Gitu. betul. Dan tentunya mudah-mudahan segala harapan kita untuk Makassar yang berhasil mencetak kembali pemain-pemain cemerlang itu bisa segera terwujud. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Hanaping beserta seluruh rombongan. Terima kasih sudah bersedia untuk berbincang-bincang di Bincang Bola hari ini Tribun Timur. Tentunya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan aktivitasnya dilancarkan lagi Pak. Setelah ini kesibukannya diberikan kesehatan terus ya. Amin. Dan tentunya terima kasih juga kepada para Tribuners yang masih menyaksikan Bincang Bola hari ini. Jangan lupa saksikan program lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Nisa Husnuzan, mewakili seluruh rekan kru yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.